ya kan? Khususnya di bawah rumah tradisional rumah Aceh. Inilah namanya rumah tradisional, bukan rumah adat. Kenapa namanya tradisional? Karena siapapun bisa membuat rumah ini, tergantung dengan biaya ya. Seorang bangsawan indah rumahnya, rakyat biasa ya biasa saja, tapi bukan berarti tidak indah. Indah juga, bagus juga. Nah, kemudian mari kita jalan. Awal mulanya Museum Aceh inilah cikal bakal museumnya. Ini dia cikal bakal museum rumah Aceh. Pertama kali pun rumah Aceh bukan di sini tapi di Semarang. Itu dalam rangka pameran orang Belanda lah yang mengadakan. Dan rumah Aceh ini juga usulan buatan dari orang Belanda ya, walaupun tukangnya orang Aceh, ya kan? Itu pamerannya di tahun 1914, ya kan? Kemudian karena ruang ini menjadi ruang pamer terbaik, ya diciptakan untuk ruang pamer, diusulkan dikembalikanlah ke Aceh tahun 1914. Kenapa menjadi ruang pamer terbaik? Kita mendapat 4 medali emas, 13 perak dan 3 perunggu. Maka diusulkan kembalikanlah ke Aceh di tahun 1915. Jadi Museum Aceh itu berdiri tahun 1915. Nah, mari nak kita jalan lagi. Nah, ini suasana di bawah rumah Aceh. Ya. Di bawah rumah Aceh kita bisa lihat itu namanya gerobak. Nih, ini namanya gerobak, alat angkut zaman dulu. Mari. Nah, ini namanya gerobak, alat angkut orang dulu seperti ini. Kita kan nggak punya mobil atau yang lain-lain ya. Ini dah sangat bagus zaman dulu dan dikendarai oleh atau lembu atau kerbau. Ya tergantung daerahnya loh. Misal nanti ada yang kerbau ya kerbau lah, ada yang daerahnya pakai lembu ya lembu lah dia. Inilah dia seperti ini. Dan ini mari kita maju lagi, ini namanya jingki, alat tumbuk kaki. Itu kata orang Malaysia loh, alat tumbuk kaki namanya jingki, untuk menumbuk padi. Padi menjadi beras, beras menjadi tepung. Nah, inilah dia. Kita tidak hanya sekedar melihat bahwa ini jengki, ya, tapi bisa kita lihat maknanya loh di sini, ya kan? Kita bisa lihat maknanya. Berarti orang Aceh dari dulu itu suka bergotong royong, ya kan? Di sini tidak bisa dikerjai sendiri, tapi berdua, satu orang itu bertiga. Nah, di sini bisa kita lihat hari ini bisa tempat punya ibu, besok bisa punya orang lain. Di sini kita lihat bahwa orang Aceh dulu suka dengan gotong royong. Nah, ini namanya krung padi. Bahasa Indonesianya lumbung padi, tempat menyimpan padi. Padi setelah dibersihkan disimpan di sini. Ya kan? Kemudian kita lihat tuh sebelah sana ada juga kayu besar. Ini kayu besar. Nah, ini kayu ini namanya kayu perlak. Untuk buat kapal laut. Zaman dulu kita nggak punya pesawat loh. Ini maka inilah dia yang kerennya dulu. Inilah kayu tahan air. Namanya kayu perlak. Dan ini sama dengan yang di bawah. Ini kayu perlak juga. Beda dengan yang di atas. Kalau kita bilang Indonesia kurang paham bahasa Acehnya bak gelumpang, batang gelumpang, atau lebih dikenal dengan kohler bom, pohon sejarah. Di tahun 1803 seorang jenderal bernama Kohler yang bermaksud hendak menjajah Aceh berdiri di bawah batang gelumpang dan ditembak oleh pejuang Aceh. Itu menjadi pohon sejarah, sebagian juga dibawa ke sana. Nah, jalan mana ya? Kemudian kita naik ke rumah Aceh, mari. Nah, kalau kita lihat pintunya, boleh kita lihat pintunya deh. Boleh kita lihat pintunya. Pintu rumah Aceh jarang seperti ini. Tapi ada, tapi jarang. Ini kenapa sebenarnya dirancang untuk menjadi ruang pamer. Orang naik ke sini dan turunnya sebelah sana. Ya kan? Ini. Tapi pintu rumah Aceh bisa dari sini, mungkin ada lihat seperti tangga, pas Selasa langsung ke dapur. Di sini satu pintu menuju ruang tamu,
dan di dapur juga ada pintu. Seperti itu pintu rumah Aceh, ataupun di depan situ. Nah, ini kenapa gini, dirancang untuk orang pamer. Boleh masuk? Mari kita masuk. Masuk ke rumah Aceh, kita harus buka sepatu atau selop. Biarpun rumah Aceh itu sebesar istana, tetap kita buka sepatu atau selop untuk menjaga kebersihan. Dari dulu sudah diajarkan seperti itu. Mari kita masuk. Oh. Allah Tuhan. Nah, di sini baru kita bercerita tentang pembagian dari rumah Aceh. Rumah Aceh itu terbagi dari 3 ruang. Yang kita adalah ini adalah Seramoke, serambi depan. Banyak fungsinya. Ini di sini bisa kenduri, di sini ada acara-acara bisa di sini, ya kan? Di sinilah semua. Tapi ada pengecualian di rumah Aceh ini. Seandainya di atas tidak ada laki-laki, maka dilarang naik tamu laki-laki. Kenapa seperti itu? Ya, maksud saya menjaga martabat atau menjaga seorang perempuan lah kita bilang. Yang jaga siapa ya? Laki-laki. Nah, itu namanya di sini. Mari kita masuk lagi. Nah, ini bisa kita lihat koleksinya. Di sini ada kuyah meketup, ya kan? Bisa kita lihat koleksinya. Nah, di sini adalah baju tarian. Nah, tapi yang sebenarnya kalau di rumah Aceh ini, orang Aceh mungkin dukahan rumah Aceh tidak boleh boneka, benar? Tapi kenapa seperti ini? Ini bukan menampakkan bonekanya, tapi pada pakaiannya kan nggak mungkin kita taruh di kayu, ya kan? Nah, ini pakaian orang menari. Nah, ini sebagian dari cerita Ibu tadi. Ini contoh perhiasan orang Aceh. Ini dia dulu di boneka kecil. Kan kita nggak boleh boneka nih, makanya kasih contoh beginilah. Perhiasan mini, contoh. Bonekanya memang nggak boleh lagi. Oke? Sebentar Ibu. Kalau ini Gucci biasanya ditaruh di bawah rumah Aceh supaya naik cuci kaki. Nah, ini sudah menjadi satu hiasan. Nah, ini ada uang-uang lama nih, mata uang ini dia. Ini kan mata uang orang luar ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita dirham ya. Karena rumah ini memang orang Belanda yang senang mengusulkan buat rumah Aceh walaupun tukangnya orang Aceh. Jadi banyak peninggalan dari luar. Yang mereka taruh, ini apa ya istilahnya? Bawaan asli dari rumah ini. Nah, koleksinya. Nah, ini juga dari sana, tempat lilin. Ya, dari Kuningan. Ya kan? Tempat lilin. Nah, ini yang namanya keranjang rotan. Katanya ini tempat tremos, katanya itu keranjang rotan. Ini asli seperti ini. Nah, di sini ada kain songket. Ini asli juga. Makanya dia nampak seperti kusam ya. Tapi ini sudah lama, bener. Kain songket. Oke, ini juga seperti ini. Nah, ini sarung. Sarung songket juga. Nah, inilah dia rumah kita orang Aceh. Mau tahu pelaponan orang Aceh? Ini namanya pelapon orang Aceh. Langit-langit. Ini namanya langit-langit. Tapi kalau di orang kawin lebih ada hiasan ya. Mari kita ke ruang tengah. Nah, kalau di dalam ini namanya istilahnya rumah inong ya, serambi tengah, ruang keluarga di sini dah. Seandainya, ya kan, kita bukan famili atau kerabat, tidak boleh masuk ke ruang tengah walaupun perempuan tanpa izin. Tadi sudah adab istiadat ya. Contoh kita bertamu kan nggak mungkin assalamualaikum masuk belakang, tidak mungkin. Inilah dia. Mari kita masuk. Tapi kali ini diizinkan.
Mari masuk ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini ruang tengahnya. Ini kamar-kamar namanya jure. Jure itu kamar. Kamar orang tua dan kamar anak gadis. Ya kan? Anak gadis. Ini kan sebenarnya kamar tapi dijadikan contoh pelaminan. Kamar hari-hari. Pertanyaan, kenapa anak gadis ya? Bener. Kenapa kamar anak gadis? Ya laki-lakinya kemana? Kan gitu. Orang Aceh, ya mungkin tidak Aceh aja, setelah akil balik mereka tidak tidur di rumah, tapi di menasah surau balai untuk belajar mengaji, pulang makan, ya kan? Itu kenapa bilang ini kamar anak dara. Berarti dari situ kita bisa petik bahwa dari dulu sudah diajarkan orang Aceh, ya, laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur sama walau saudara kandung. Benar? Itu pengajaran kita ambil dari dulu. Nah, ini kamar tidurnya hari-hari. Ini anak gadis. Seandainya anak gadis itu menikah, nah ini kamarnya. Kita kan orang Aceh bawa nasi nih, anak istri bawa nasi ya, tempat suami. Karena dari dulu bisa kita lihat itu sistem jodoh. Namanya jodoh. Bisa ketemu saat ijab kabul, ya. Maka saya bilang disinilah dia berkenalan setelah menikah. Benar? Ini memang budaya dari dulu, nggak asli sekarang. Ibu nggak cerita. Nah, itu pelaminan yang sederhana. Ini nanti kita lihat satu-satu, bisa lihat. Kita lihat ini ada baju Aceh. Nah, ini dari Gayo, ya kalau nggak salah. Baju Gayo. Nah, bisa lihat satu-satu kan koleksinya. Ini ada rencong, ada siwah. Siwah itu dipakai oleh orang bangsawan. Rencong itu rakyat biasa, ada juga yang bangsawan, kan ada yang dari emas ya. Kalau siwah memang khusus untuk bangsawan. Nah, ini ada panyot duduk. Nah, ini dia di atasnya itu minyak kelapa atau bukan minyak lampu, minyak kelapa ditaruh sumbu. Hidup dicari mudah, minyak yang tidak mudah terbakar. Dulu kata kawan saya biasanya minyak getah jarak. Bisa juga. Kalau sekarang nggak pernah lihat kita ya. Mari. Nah, ini tahbu, tempat nasi. Biasa untuk orang kawin ya, ditaruh sini. Ini tahbu, tempat nasi. Nah, ini namanya bagian dari pakinangan. Ada kerai, ada cirana. Ini bate bahasa Aceh, puan. Kerai. Nah, ya tempat biasanya Pak Sirih untuk melamar lah. Pakinangan itu maksudnya untuk melamar. Nah, kemudian ini, nah kristal. Ini kristal ini bawaan dari rumah Aceh ini. Kristal ini umurnya 100 tahun ya, 100 tahun lebih lah dia. Kita kan dari tahun 90, iya. Karena punya Belanda. Ini juga bawaan dari sana. Bawaan dari koleksi rumah Aceh yang dulu. Maka dikasih kita seperti ini. Kalau sekarang ya usianya udah 100 tahun lebih ya. Nah, ini pelaminan yang sederhana. Benar? Ini pelaminan yang sangat-sangat sederhana. Kalau walaupun nampak wah, tapi ini sederhana karena dulu, kalau sekarang kan sudah modifikasi ya. Nah, kita lihat warna-warna khas orang Aceh. Hitam, merah, kuning, hijau. Itu warna orang Aceh. Kemudian kita ke dapur. Nah, mari dapurnya ini namanya serambi belakang. Oke, mari. Nah, ini kita lihat, ini ruang istirahatnya. Misalnya orang tua kita capek ke sawah, semua tidurnya di sini. Nah, itu dapurnya sebelah sana. Umumnya dapur itu sebelah timur, kan timur. Nah, ini kita lihat nih, ada keramik. Kenapa ada keramik ya? Zaman dulu nih orang Aceh itu terkenal dengan rempahnya. Mereka mengambil rempah orang luar dan meninggalkan keramik. Nanti bisa kita lihat di sebelah sana ada ruang rempah.
Nah, seperti keramik, karena kita orang Aceh ini kan tidak keramik tapi gerabah ya, namanya gerabah. Nah, ini keramik dari luar. Nah, ini juga dapurnya. Ini namanya tayun, ini seperti dandang, ini tempat masak, ada kuali. Saya lihat dapurnya yang tradisional. Kalau ini kukuran, ya bahasa Aceh keneku. Nah, dapurnya seperti ini. Ini namanya sanding. Saya bilang rak piring zaman dulu. Itu ada salangnya juga, itu tempat taruh-taruh itu. Wah, saya lihat. Nah, di sini selain ini saya akan cerita, memang sering saya terakhir. Rumah Aceh yang seharusnya dibuat seperti ini. Antara timur dan barat. Kenapa? Mudah menghadap kiblat. Ya, dari dulu seperti ini. Mudah menghadap kiblat. Kita tidak akan bertanya dengan tuan rumah, manakah kiblat? Tidak akan bertanya. Ya kan? Langsung ke sana. Kemudian, rumah Aceh ini kenapa barat dan timur tidak melawan arus angin? Karena kita atap lumbia. Ya, anginnya kita kan terkenal nih Aceh dengan daerah angin ya. Daerah tepi pesisir namanya ya, anginnya sangat-sangat kencang, apalagi setelah tsunami. Wow, luar biasa, karena nggak ada halangan dari laut. Nah, tidak mudah melawan angin karena atap rumbia. Kemudian tinggi. Kenapa tinggi? Yang itu terhindar banjir. Dulu di dalam hutan binatang buas banyak dulu. Kemudian ada satu lagi, seandainya nanti kita ada kenduri ya, ibu-ibunya mulailah di bawah bekerja. Kita nggak punya blender, giling cabai, banyak manfaatnya. Tanya sumur, ada sumurnya agak jauh, tidak dekat rumah, tapi jauh dari rumah dengan berpagar daun teh, yang sebenarnya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah di dalam rumah, ya seperti itu. Ada lagi itu, ini ada yang keluar suara. Oke, mari nak, ya mari semua kita masuk ke sini. Ini kita lihat, ini ruang istirahat saya bilang tadi. Bisa kita lihat ini dompet Apandan. Ini asli, punya lama. Seperti ini, mungkin kalau sekarang agak susah karena udah canggih ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ini tikar duduk satu-satu dia. Ini yang memang betul lama. Sekarang sudah susah kita lihat seperti ini motifnya. Nah, ini tempat penyimpanan. Nah, ini ada gosokan lama, boleh kita lihat are. Itu tempat bakung, ada itu keranjang ya, tempat baju itu dulu. Saya bilang tempat simpan baju, Pak, koper zaman dulu ya, itulah dia. Nah, ini lihat, itu ada gating. Ini yang tradisional sekali. Mari. Oke. Ada pesan terakhir, Ibu. Oke. Itulah Ibu pusing. Pesan terakhir Ibu, cuman Ibu mengharapkan walaupun kita buat rumah Aceh ini susah, tapi jagalah. Jagalah apa yang telah ada. Jagalah apa yang sudah ditinggalkan. Kemudian masalah agama juga, ikutilah kata orang tua, patuhi. Yang biasanya apapun yang dikatakan orang dulu itu banyak benarnya. Yang baik kita ambil baik, yang buruk kita tinggalkan yang buruk. Yang penting jagalah, jaga dan jagalah. Itulah pesan Ibu. Oke.